kapal tempur AS Inggris mulai kepung Cina. Tensi antara Cina dan Amerika Serikat beserta sekutunya kembali naik. Hal ini terjadi setelah Cina memutuskan untuk memberlakukan hukum maritim terbarunya di Laut Cina Selatan. Sejak 1 September, Cina memberlakukan aturan identifikasi maritim, di mana Beijing meminta setiap kapal khusus melaporkan posisinya ketika memasuki perairan yang negeri itu klaim. Langkah ini memicu reaksi keras dari Washington. Sebuah kapal penghancur milik Angkatan Laut ke-7 AS, USS Binford, berlayar di sekitar Mischief Reef, Kepulauan Spratly pada Rabu. Berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, fitur seperti ini, Mischief Reef yang tenggelam saat air pasang di negara dan terbentuk secara alami, bukan laut teritorial. Bunyi pernyataan dari Armada ke-7 sebagaimana dikutip CNN Internasional pada Kamis. Inggris juga mengirimkan kapal perang ke Asia Pasifik. Negeri Ratu Elizabeth mengirimkan 2 kapal perangnya pada Selasa. Nantinya 2 kapal perang itu akan berpatroli dari Laut Bering di utara hingga Selandia Baru. 2 kapal perang itu adalah HMS Spey dan HMS Tamar. Ini merupakan langkah kedua adu kekuatan Inggris di samudra terbesar dunia itu, setelah sebelumnya London mengirim kapal induknya HMS Queen Elizabeth. Kapal itu bermarkas di Jepang dan berpatroli dari wilayah LCS hingga ke Laut Cina Timur untuk memantau ekspansi teritorial Cina. Cina menanggapi tambahan penugasan kapal-kapal ini sebagai simbol premanisme AS dan Inggris di wilayah kedaulatannya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Laut ini terletak berdekatan dengan sejumlah negara seperti Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam termasuk RI. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus. Di aturan baru maritimnya, Cina meminta kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, kapal-kapal tanker, bahan kimia, gas cair, dan zat berbahaya melapor ke negeri itu saat melintas. Negeri Panda menyalir ini untuk menjaga keamanan nasional negeri itu. Amerika Serikat, Cina menyebut kapal mata-mata Amerika Serikat warawiri di bawah Laut Cina Selatan. Bahkan aktivitas itu sudah dilakukan sejak akhir kemarin. Melalui media pemerintah Global Times, Cina menyebut kapal itu telah mengumpulkan data geografis dan hidrologi bawah laut LCS. Untuk melawan Cina, tulis media itu mengutip para ahli militer setempat. Disebutkan bahwa kapal itu adalah USNS Mary Seirs. Ini adalah sebuah kapal survei oceanografi kelas Pathfinder. Kapal memasuki dan memulai survei ekstensif, kata sebuah lembaga peneliti Cina, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI. Dari tanggal 1 hingga 4 kapal beroperasi di selatan Pulau Hainan, Cina. Di 5-9 Oktober, kapal mendekati garis pantai Vietnam dan minggu ke Kepulauan Nansa dekat Filipina. Situasi ini kemudian dikaitkan dengan tabrakan yang dialami kapal selam nuklir AS awal bulan ini, USS Connecticut. Setidaknya 15 marinir AS terluka. Dalam kejadian itu, saat kapal tersebut menabrak objek tak dikenal. AS dikatakan ingin memperbaharui peta LCS mereka agar lebih akurat, sehingga kapal selamnya bisa bernavigasi dengan aman tanpa harus menggunakan sonar aktif, membuat tersembunyi dan menemukan lokasi terbaik untuk penyergapan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Zhao Lijian mengatakan Pamansam harus menjelaskan di mana tepatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi, apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencemari lingkungan, dan apakah itu akan mempengaruhi navigasi dan keselamatan penangkapan ikan. Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu yang juga menimbulkan ancaman serius dan resiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional adalah masalah terus-menerus yang ditimbulkan AS di LCS dalam jangka waktu yang lama, ujarnya. LCS sendiri menjadi hotspot ketegangan AS dan Cina. Klaim Beijing atas 80% lebih laut tersebut membuat AS masuk dengan alasan kebebasan navigasi dan melindungi sekutu.